Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama itu di pertemuan ketiga. Ini akan membahas tentang anatomi dan terminologi medis beserta neoplasma jinak dan ganas pada sistem rangka dan kulit. Izin Ibu share screen ya teman-teman ya. Oke, baik. Nah, di sini ada anatomi dan terminologi medis beserta eh, neoplasma jinak dan ganas pada sistem rangka dan kulit. Nanti kita akan membahas tentang pengantar anatomi dan terminologi medis, tinjauan neoplasma jinak dan ganas, neoplasma pada sistem rangka dan kulit, tubuh, dan tugas dan materi ilustrasi. Yang pertama ada pengantar anatomi dan terminologi medis. Di sini ada dasar-dasar anatomi, di mana dasar pengetahuan anatomi komponen penting dalam memahami struktur tubuh manusia dan hubungannya satu sama lain. Klasifikasi struktur tubuh dibagi berdasarkan sistem organ seperti sistem rangka, sistem otot, dan sistem saraf. Pada hubungan fungsi dan struktur, memahami berbagai bentuk organ mendukung fungsinya secara optimal. Adapun dasar-dasar anatomi yaitu faktor genetik, yaitu untuk mutasi gen dalam sel yang memungkinkan pertumbuhan abnormal jaringan. Yang kedua, paparan lingkungan, terpapar bahan kimia berbahaya atau radiasi yang memicu perubahan pada sel. Yang ketiga, gangguan sistem kekebalan, kelemahan imunitas yang meningkatkan risiko pembentukan neoplasma. Ada dasar-dasar anatomi, penampilan fisik, perubahan warna, bentuk, dan tekstur kulit yang tidak biasa, ada pertumbuhan jaringan, proliferasi sel kulit yang tidak terkendali, baik jinak maupun ganas, ada respon terhadap perawatan, perbedaan dalam tingkat keberhasilan, tetapi antara neoplasma jinak dan ganas. Di sini pentingnya terminologi medis. Komunikasi standar, terminologi medis menyediakan bahasa universal bagi para profesional medis untuk menjelaskan kondisi tindakan dan prosedur tanpa ambiguitas. Ada efisiensi diagnosis dengan memahami istilah-istilah tersebut, dokter dapat berbicara secara langsung dan efisien tentang kondisi pasien seperti bentuk neoplasma atau area anatomi yang terdampak. Kesinambungan perawatan, catatan medis yang menggunakan bahasa standar memungkinkan transisi lancar perawatan antar staf medis dan institusi. Di sini ada hubungan dengan diagnostik klinis, ada identifikasi lokasi, istilah anatomi membantu dokter untuk secara spesifik mengidentifikasi lokasi masalah seperti tumor kulit, jinak, atau ganas pada sistem integumen atau rangka. Klasifikasi kondisi dalam diagnosis, pemahaman tentang terminologi, memungkinkan penyelarasan dengan klasifikasi medis modern, seperti International Classification of Disease, ICD. Ada rencana perawatan, pemahaman mendalam tentang anatomi dan istilah medis, memungkinkan penyusutan strategi pengobatan yang tepat, misalnya tindakan bedah atau terapi untuk jenis neoplasma tertentu. Yang kedua ada tinjauan umum neoplasma jinak dan ganas. Di sini perbedaan utamanya neoplasma jinak biasanya tidak mengancam jiwa, sedangkan neoplasma ganas berpotensi mematikan jiwa tidak ditangani. Jika tidak ditangani, tetapi dua-duanya tetap menakutkan ya teman-teman ya. Dan di sini yang kedua ada neoplasma ganas. Tumor ganas tumbuh cepat, invasif, dan dapat menyebar ke bagian tubuh lain metastasis, contoh melanoma, osteosarkoma, karsinoma. Dan adapun ada neoplasma jinak, tumor jinak tumbuh lambat, terlokalisasi pada area tertentu dan tidak menyerang jaringan sehat di sekitarnya, contoh fibroma, lipoma, adenoma. Penyebab neoplasma faktor genetik, mutasi pada gen tertentu dapat menyebabkan sel-sel tubuh tumbuh secara tidak terkendali.
sehingga meningkatkan risiko pembentukan neoplasma. Faktor lingkungan. Paparan zat karsinogen seperti radiasi, bahan kimia, dan polutan udara dapat memicu perkembangan neoplasma, terutama yang bersifat ganas. Ada gaya hidup juga, kebiasaan merokok, pola makan tidak sehat, kurang aktivitas fisik, serta stres kronis dapat berkontribusi terhadap risiko tumor. Jadi semuanya harus bisa seimbang ya, teman-teman. Dan di sini ada karakteristik utama neoplasma, ada jinak, ganas, metastasis. Kalau jinak tumbuh lambat, ganas tumbuh agresif, metastasis proses penyebaran sel tumornya ganas ke organ lain gitu ya, sampai menyerang ke organ-organ lainnya. Yang ketiga, neoplasma pada sistem rangka dan kulit. Ada tumor jinak, tumor ganas, faktor predisposisi. Ada juga neoplasma kulit, ada karsinoma sel basal, melanoma malignan, pentingnya UV protection, di mana karsinoma sel basal, tumor kulit yang tidak terlalu agresif, biasanya muncul sebagai benjolan berwarna seperti lilin, sering terjadi di area tubuh yang terpapar sinar matahari. Ada melanoma maligna, jenis kanker kulit yang lebih berbahaya, dapat berkembang dari tahi lalat yang berubah bentuk, warna atau ukuran dengan potensi menyebar ke organ lain. Ada pentingnya UV protection. Paparan radiasi UV adalah faktor risiko utama, sehingga penggunaan tabir surya dan pakaian pelindung dapat secara signifikan mengurangi insidensi tumor kulit. Di sini ada diagnosa dan deteksi dini, bisa dengan cara pemeriksaan klinis, tes pencitraan, dan deteksi gejala awal. Yang keempat ada tugas dan materi ilustrasi. Di sini ada alat bantu visual dan diagram, di mana ada diagram anatomi. Menggunakan diagram berlabel untuk menggambarkan struktur sistem rangka dan kulit, mendukung pemahaman konsep yang kompleks. Ada gambar neoplasma, menyertakan foto atau ilustrasi jenis tumor, jika jinak dan ganas untuk pembedaan ciri-ciri visual dan klinis masing-masing. Ada grafik interaktif, memanfaatkan grafik perkembangan neoplasma dari tahap awal hingga tahap lanjut untuk mempermudah analisis data. Di sini ada tugas kelompok, studi kasus. Kelompok peserta mempelajari dan menganalisis kasus nyata tentang diagnosis tumor baik jinak maupun ganas pada sistem rangkaian kulit. Ada diskusi tematik, melibatkan diskusi interaktif tentang faktor risiko, pencegahan, dan pengobatan yang relevan dengan neoplasma jinak dan ganas. Ada pemodelan eksperimen, membuat model sederhana anatomi sistem rangka atau sel neoplasma untuk simulasi pertumbuhan dan interaksi dengan jaringan sekitarnya. Di sini ada yang namanya penelitian dan presentasi. Eksplorasi topik, peserta menyelidiki subjek spesifik seperti perbedaan patologis antara tumor jinak dan ganas dengan sumber terpercaya. Ada presentasi kelompok, mempresentasikan hasil temuan dengan fokus pada hubungan antara kondisi neoplasma dan anatomi tubuh manusia. Ada evaluasi dampak, melakukan analisis bagaimana neoplasma tertentu mempengaruhi sistem rangka atau kulit, serta implikasi bagi kesehatan. Terima kasih teman-teman. Jika ada yang ditanyakan atau yang didiskusikan atau yang berpendapat lain, boleh disertakan di kolom komentar ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.